Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Adi Subagja. Hari ini kita akan bahas materi. Materinya yang berhubungan masih dengan trigonometri. Dalam trigonometri kan ada sebuah sudut ya. Nah, kita akan membahas sudut ganda. Ketika membahas sudut ganda, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah tahu ya rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Nah, sudut ganda ini dari sana gitu. Jadi ketika membahas sudut ganda, kita sangat erat kaitannya dengan rumus jumlah. Nah, dalam rumus jumlah tersebut kan yang dijumlahkan A tambah B. Nah, dalam sudut ganda ini yang dijumlahkan dua-duanya A, jadi A tambah A. Yuk kita mulai. Nah, rumus sudut ganda fungsi sinus. Di situ ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, terus ada penjelasannya. Sebetulnya ketika kita membahas rumus sinus, mungkin di sini saya mau membuat penjelasannya ya. Ketika rumus jumlah sin A plus B ya, kita tahu kan ini akan menjadi sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B gitu ya, cos A sin B. Ketika membahas sudut ganda, ini kan dua-duanya A. Kita bisa saja menuliskan kalau sin A ditambah A, kalau di sini kan langsung ya, sin A cos A, sin A cos A. Kalau kita menuliskannya dengan cara yang biasa, kita tulis sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, ini kan ketika membahas perkalian, kita bisa saja menulisnya sin A cos A. Ini kan cos A sin A ya. Kita bisa saja menuliskannya dengan sesuatu yang dibalik gitu. Karena ini perkalian ya, berlaku hukum komutatif dalam perkalian sin A cos A gitu ya. Nah, sin A cos A ini kan sama ya. Ini satu, ini satu. Jadi 1 tambah 1, 2 ya. Jadi 2 sin A cos A. Dari sana rumus sin 2A. Jadi dari rumus jumlah juga sebetulnya. Hanya yang dijumlahkan bukan A dan B, tapi A dan A. Lanjut, kita ke yang cos. Nah, si cos. Cos itu ada 3 rumusnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau tadi sin mah kan cuma 1 ya rumusnya. Kok sampai ada 3? Kalian tahu nggak ada sebuah rumus di sini, sebuah sifat ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke, sampai situ. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, di cos 2A ini kan ada cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kalau kita mengubah bentuk cos kuadrat A, kan bentuknya akan seperti ini. Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Ya enggak? Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Lalu, berarti kalau sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Gitu ya. Oke, sampai situ. Nah, terus ketika kita membahas cos 2A, ini cos 2A-nya punya nilai sin doang. Berarti kan, nih, kita ke slide selanjutnya deh. Kita bikin ininya. Kita new slide aja. Nah, kita kan punya rumus seperti ini nih. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Gitu ya. Rumus ininya ya. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ketika kita mengubah cos kuadrat A-nya, nah, si cos kuadrat A-nya kita ubah jadi 1 dikurangi sin kuadrat A. Dikurangi sin kuadrat A. Ya ini akan sama saja dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Kita lihat. Nah, 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Lalu, jika yang diubah yang sin, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, tadi kan kita mengubah yang cos nih. Sekarang kita ubah yang sin. Berarti ini akan jadi cos kuadrat A sama dengan negatif sin kuadrat A-nya kita ubah jadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Sama dengan, ini kan ada cos kuadrat A ya. Negatif kali 1 ya negatif 1. Negatif kali negatif cos kuadrat A jadi positif cos kuadrat A. Ini kan cos kuadrat A tambah cos kuadrat A. Jadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Lihat,
Nah, hasilnya sama saja ya. Jadi penggunaan rumus ganda di cos itu ya bisa 3 macam ini. Bisa kalian menggunakan 1 dikurangi sin kuadrat A, bisa kalian menggunakan 2 dikurangi cos kuadrat A kurang 1, bisa juga rumus yang awal, yang ini ya, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, gitu ya. Oke, acak-acakan nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memperhatikan. Oke? Nah, terus berarti sekarang kita ke yang tangan, gitu ya. Sama saja sebetulnya yang tangan pun. Nah, kita kan punya rumus jumlah tangan ya. Tan A ditambah tan B itu kan tan A tambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A tan B. Maka kalau rumus jumlah, karena dua-duanya A, kita mendapatkan rumusnya jadi seperti ini. 2 tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Rumus awalnya kan kalau tan A ditambah B kan ya ini, tan A tambah tan B dibagi 1 dikurang tan A tan B gitu ya. Kalau di sudut ganda ya jadi seperti ini. Jadi dua-duanya A. Jadi 2 tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A gitu ya. Oke, itu pokoknya rumus lah. Rumus-rumus mah zaman sekarang mah zaman Google. Kalian bisa searching tanpa saya jelaskan pun kalian bisa mengetahuinya. Nah, sekarang penerapannya dong, contoh soalnya dong, gimana kita cara mengerjakan soalnya. Mungkin itu yang kalian tunggu-tunggu. Nah, kita sekarang ke soal. Nah, contoh soal. Diketahui ada 2 soal di sini ya. Diketahui sin A sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin 2A. Lalu nomor 2 tuh langsung ya ada apa? Gambar. Kita coba nomor 1 terlebih dahulu gitu ya. Nomor 1 kita yang ditanyakan sin. Rumus sin kita balik lagi. Nah, rumus sin itu kan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kita coba 2 sin A cos A. Nah, rumusnya kan seperti ini nih. 2 sin A cos A. Ya. Lihat, ada cos. Tapi dalam soal kita tidak mengetahui nilai cos, kita hanya mengetahui nilai sin A. Sin A sama dengan 3/5. Berarti kita membutuhkan nilai cos A dong. Cos A-nya berapa gitu ya. Pasti kalian bertanya-tanya, cos A-nya berapa sih? Nah, saya akan memberi sebuah tips, sebuah trik juga supaya kalian tidak perlu menghitung Pitagoras, bikin segitiga atau apa. Cara paling mudah ya hafalin aja gitu angka-angkanya. Jadi gini. Nah, ini ada triple Pitagoras ya, triple Pitagoras. Oke, bentar, triple Pitagoras. Ini sebetulnya ada obrolan saya juga sih dengan tukang bangunan. Ketika ngebahas tukang bangunan, saya pernah nanya, Pak, siku-siku itu dari mana sih? Siku-siku itu ya pokoknya nilainya kalau yang 1,3 terus yang 1,4 siku-sikunya 5 katanya. Ya, itu pengalaman dari tukang bangunan. Tapi tukang bangunannya tentu tidak ketika saya bilang, Pak, itu kan dari triple Pitagoras, pasti akan melongo dong. Nah, triple Pitagoras ini sebetulnya iya benar, kalian bisa hafalin 3, 4, 5. Dan kalian bisa melipat gandakannya. Kalau ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini masih triple Pitagoras. Terus kali 3 ya sama, masih triple Pitagoras gitu ya. 19, 12, 15 dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalian bisa menghafalkan, kalian terutama ketika soal pilihan ganda ya, kalian tidak perlu mikir ini dari mana angkanya, menghitung lagi segitiganya pakai rumus Pitagoras, kan itu lama ya. Kalian bisa mendapatkan nilainya secara langsung. Oke? Saya anggap kalian bisa dan hafal ya. Kita coba potret ya. Oke, new slide lagi. Nah, berarti kan tadi nilai sin A-nya, sin A 3/5. Berdasarkan triple Pitagoras tadi, cos A-nya harusnya 4/5 gitu ya. Berarti sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. 2 sin A cos A sama dengan 2 kali sin A-nya 3/5 kali cos A-nya 4/5. Ya sudah, tinggal kali-kalikan semua. 2 kali 3 kali 4
jadinya 24. Terus 5 kali 5 ya 25, 24/25. Ternyata mudah ya. Ya, tidak sesulit itu ternyata ya materinya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang tadi gambar ya. Ada yang gambar. Oke. Kita skip ini. Yang gambar tuh soalnya. Nah, ini ya pokoknya akar-akaran lah itu. Kita copy dulu gambarnya, lalu kita pindahkan. New slide. Kita pindahkan ke sini gambarnya. Oke. Kita pindahkan gambarnya. Oke, bentar. Ini kita slideshow. Ya. Oke, kita slideshow. Nah, gambarnya itu. Nah, yang ditanyain apa? Lupa. Main pindahin gambar. Yang ditanyainnya lupa. Oke, yang ditanyain cost. Cost ya. Cost. Oke, yang ditanyain nilai cost. Nilai cost 2A. Cost 2A. Cost itu kan ada 3 ya rumusnya. Tadi kita melihat rumusnya. Bebas itu mau menggunakan yang manapun mau. Di sini saya mungkin senangnya yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A ya. Rumus cosnya yang ini nih. Saya mau pakai rumus yang ini. Oke, rumus cos itu ada 3 ya. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Saya mau memakai rumus yang pertama. Kalau kalian mau memakai rumus yang lain, boleh gitu ya. Ini kan, misal ini kalau kalian diketahui sin ya lebih enak ya. Sin doang pakai rumus yang ini. Kalau cos doang yang ini. Atau kita bebas lah. Kita mau menggunakan yang mana. Atau mau yang rumus ketiga, boleh. 2 cos kuadrat A dikurang 1. Boleh. Kita gunain rumus yang itu ya. 2 cos kuadrat A. 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ya kita nyari tinggal yang cosnya. Kan A-nya di sini ya. A. Nah, berarti cosnya 2 per akar 7 gitu ya. Cos A-nya. Cos A-nya. 2 per akar 7. Ya 2 cos kuadrat A kurang 1. Ya udah gitu doang. Sama dengan 2 cos A-nya. Ini nih. 2 per akar 7 dikuadratin. Dikurang 1. Sama dengan kita sini. Nah, 2 kali 2 kuadrat kan 4. Akar 7 dikuadratin 7 dikurang 1 ya. 2 kali 4 8/7 dikurang 1. Ya ini sama dengan 1/7 gitu aja deh. Ya, itu cara mengerjakan. Mau menggunakan rumus yang lain juga mangga ya. Jawabannya tentu akan tetap sama. Mau menggunakan rumus yang manapun. Oke. Silahkan dicoba rumus yang lainnya kan rumusnya ada 3. Silahkan coba lagi lah sama kalian yang 2-nya. Itu tentang rumus sudut ganda tuh. Sudut ganda ya tidak ya itu sudut rumus jumlah dalam bentuk yang lain ya. Jadi bentuk khusus ini. Kalau rumus jumlah kan umum ya, A plus B gitu. Kalau ini A tambah A gitu ya. Jadi lebih khusus saja. Oke? Sekian saja materi saya tentang sudut ganda ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.